Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia. Peristiwa apa saja yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW pasti ada hikmahnya. Karena itu menjadi penting bagi kita untuk menggali dan menyelami hikmah untuk kebaikan hidup bersama, baik secara pribadi, keluarga maupun masyarakat. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, dari sekian banyak hikmah, setidaknya kita bahas 3 hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan menggantungkan persoalan dan harapan kepada manusia. Kita tahu sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW berada dalam suasana duka setelah ditinggal mati istrinya Khadijah yang banyak menopang dalam perjuangan, baik secara moral maupun material. Selain itu, wafat juga pamannya Abu Thalib yang banyak memberikan perlindungan kepada Nabi SAW dari gangguan orang-orang kafir. Posisi Abu Thalib yang berpengaruh membuat orang-orang kafir masih berpikir ulang untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW. Dengan Isra Mi'raj, seolah-olah Nabi SAW mendapatkan penegasan bahwa manusia boleh dan mungkin saja membantu, tapi kita tidak boleh ketergantungan kepada manusia. Ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia memang tempat bergantung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita sudah menggantungkan harapan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan kecewa apapun hasil dari kenyataan hidup yang kita alami, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu tentang keadaan kita. Tugas kita adalah berusaha dengan cara yang halal dan maksimal. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah muslim yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia. Adapun hikmah yang kedua yang merupakan hikmah dari Isra Mi'raj adalah betapa pentingnya pelaksanaan salat yang 5 waktu. Pada dasarnya perintah salat sudah ada sejak nabi-nabi terdahulu. Maka dalam syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, salat yang wajib ini ditegaskan lagi dengan batasan 5 waktu. Perintahnya disampaikan melalui peristiwa Isra Mi'raj. Karena itu, bila kita menjadi muslim yang sejati, salat 5 waktu selalu kita utamakan selama kita masih bernyawa dan memiliki akal yang waras. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkannya. Salat bisa kita laksanakan di mana saja dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Dalam keadaan sakit, salat bisa kita laksanakan sesuai dengan kemampuan. Dalam perjalanan jauh, salat bisa kita laksanakan dengan keringanan
seperti di jama dan di qasar. Bila tidak memungkinkan di masjid atau musola, sebagai musafir bisa juga melaksanakan sholat di kendaraan. Intinya, sholat yang 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Bila ditinggalkan dengan sengaja, maka ia sama saja seperti orang kafir, meskipun ia tidak murtad atau keluar dari Islam. Ma'asyiral muslimin sidang sholat Jumat yang berbahagia, karena itu setiap orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk melaksanakan sholat sejak anak masih kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Murru awladakum bis sholah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji." Perintahkanlah anak-anakmu sholat ketika berumur 7 tahun dan beri pukulan disiplin apabila anak itu berumur 10 tahun tapi masih meninggalkan sholat, dan pisahkanlah tempat tidurnya. Ma'asyiral muslimin sidang sholat Jumat yang berbahagia, yang ketiga, pelajaran dari Isra Mi'raj adalah betapa pentingnya masjid bagi kaum muslimin, sehingga peristiwa yang penting ini disebut dari masjid ke masjid, yakni dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, tidak disebut dari Makkah ke Palestina. Peristiwa salat 5 waktu yang disampaikan pada saat Isra Mi'raj tidak sekedar dilaksanakan begitu saja, tapi khususnya bagi kita yang laki-laki seharusnya dilaksanakan di masjid, bukan di rumah, kecuali dalam keadaan yang tidak memungkinkan seperti sakit yang menyebabkan kita memang tidak bisa berjalan menuju masjid. Marilah kita koreksi diri kita, apakah selama ini kita suka sholat berjamaah di masjid atau tidak. Masjid sudah kita bangun, bahkan dengan harga yang mahal, tapi mengapa kita tidak mau sholat berjamaah di masjid? Hanya orang munafik dan yang terserang virus kemunafikan yang tidak mau berjamaah di masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit. Ma'asyiral muslimin sidang sholat Jumat yang berbahagia, sebagai seorang muslim, jiwa, hati, dan batin kita seharusnya terkait dengan masjid. Apabila kalau kita menjadi pengurus masjid, bila sudah demikian, ada tanggung jawab yang besar untuk makmurnya sebuah masjid. Dalam konteks inilah kita harus menunjukkan rasa cinta kepada masjid. Membuktikannya adalah mau berkorban untuk kemakmuran masjid dengan waktu, tenaga, pikiran, ilmu, harta, dan segala yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah kita yang singkat hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia. Di kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesempatan untuk senantiasa beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.